Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, jamaah Masjid Jogokarian Yogyakarta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari raya biasanya dikaitkan dengan hadirnya para tetamu ke rumah kita. Kali ini, insya Allah, kita akan membahas seorang manusia yang mendapatkan gelar kehormatan Abu Dhaifan, bapaknya para tetamu. Karena beliau memiliki akhlak yang amat sangat memukau dalam menghormati, mengentertain tamunya, sehingga beliau ini dikenal dengan nama Abu Dhaifan. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu, topik kita hari ini insyaAllah, kita akan mentadabburi sikap Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menjamu tamunya yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim di beberapa ayatnya. Tetapi untuk kali ini, kita akan melihat di surah Al-Hijr. Kita lihat dari ayat yang ke-51 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Nabbi' berasal dari kata naba. Makna dasarnya adalah informasi. Yang menarik di dalam Al-Quranul Karim, kita dapati informasi itu diungkapkan dengan beberapa kata. Quran misalnya menggunakan kata hadis untuk informasi, kata khobar untuk informasi, dan juga kata naba. Perbedaannya adalah kata khobar dipakai untuk informasi yang bersifat umum. Sementara kata hadis dipakai untuk informasi yang fresh, seperti breaking news. Naba adalah informasi yang setidaknya memiliki dua ciri. Yang pertama, beritanya ini bukan berita biasa, tapi huge information, a very significant information, informasi yang sangat penting, informasi yang sangat besar. Yang kedua, informasi ini punya relevansi buat kehidupan kita. Mungkin kita dapati ada informasi yang penting, tapi tidak relevan dengan kehidupan kita. Ya, COVID-19 misalnya, ini informasi yang sangat penting dan berkenaan dengan kedirian kita. Maka setiap naba selalu di dalamnya ada dua hal itu. Ini informasi yang sangat penting dan dia punya relevansi buat kehidupan kita. Dan karena naba ini adalah informasi yang penting dan berkenaan dengan kehidupan kita, maka pembawa naba itu disebut dengan nabi. Maka seorang menjadi nabi pasti dia akan membawa naba. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali di surat Al-Hijr ayat 51 ini dengan kalimat wa nabbi'hum. Beritakanlah kepada mereka Muhammad. Beritakanlah kepada mereka. Menarik, yang memberitakan Nabiullah Muhammad SAW. Dan apa hikmahnya buat kita? Maka berita ini, informasi ini harus kita anggap sebagai informasi yang amat sangat penting. Karena ini adalah a very significant information. Yang kedua adalah bahwa kita harus mengambil ini sebagai sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dia punya relevansi buat diri kita. Mari kita simak apa informasi yang diceritakan Rasulullah SAW di ayat ini. Wa nabbi'hum, beritakanlah kepada mereka Muhammad, an dhaifi Ibrahim, tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tamu di dalam bahasa Arab menggunakan kata dhaif. Kata dhaif
sebenarnya berasal dari kata dhayyafa, yang artinya kalau kita mengentertain seseorang, memberikan tempat untuk seseorang menginap, memberikan entertain lah kepada orang yang sedang membutuhkan, traveler yang sedang membutuhkan, orang yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan. Dari makna itu kemudian tamu menggunakan kata dhaif. Ini menarik, berarti nanti ada tamu Nabi Ibrahim yang nanti akan di-entertain oleh Nabi Ibrahim, dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, ya, dihormati dengan cara yang sangat menarik. Sampai Al-Quran merekam bagaimana Nabiullah Ibrahim mengentertain, memuliakan dan menghormati tamunya ini. Sampai Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ya mengentertain tamunya ini. Yang kedua, sampai kisah ini diabadikan oleh Al-Qur'an. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran ke atasnya. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim, ya, kata Al-Qur'anul Karim, wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Ingatlah ketika mereka ini, tamunya Nabi Ibrahim, masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama, kata yang digunakan menunjukkan makna jamak. Berarti tamunya Nabi Ibrahim lebih dari 3 orang. Karena Al-Quran menggunakan kata وَنَبِّئْهُمْ. وَنَبِّئْهُمْ iddakhalu, maksud saya. Ingatlah ketika iddakhalu, mereka masuk. Karena itu para mufassir berbeda-beda menentukan berapa jumlah tamunya. Ada yang menyatakan 12, ada yang menyatakan 11, ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 3. Tetapi hampir semua mufassir sepakat, 3 malaikat paling utama ikut bertamu ke rumahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Israfil, yang ketiga malaikat Mikail. 3 malaikat ini turun. Dan untuk renungan kita, malaikat Jibril itu tidak turun kecuali untuk sesuatu yang amat sangat penting. Karena Al-Quran menggambarkan Nabi Ibrahim itu, gambarannya adalah sebagai seorang nabi, malaikat Jibril adalah, gambarannya adalah malaikat yang jarang turun. Ya, dia berada di dekat arsy Allah. Inda dzil arsy makin. Dia bertempat di dekat arsy Allah. Dan dia makin, established di sana. Ya, sebagaimana Al-Quran menggambarkan. Tapi ini menarik, tamu berupa malaikat dalam jumlah yang banyak datang bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa diketahui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia malaikat. Karena mereka bertamu tidak dalam rupa malaikat, tapi dalam rupa manusia, dalam rupa laki-laki yang tampan-tampan. Al-Quran menyatakan begitu mereka masuk, iddakhalu alaihi faqalu salama. Mereka berkata salam. Atau kalau kita, dia menggunakan tahiyyah atau greeting, assalamualaikum. Assalamualaikum. Di surah Al-Hijr kita tidak mendapati respon dari tahiyyah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan ini uniknya Al-Quran. Kenapa? Karena nanti respon itu kita dapatkan di surah yang lain. Misalnya di surat Adz-Dzariyat, kita akan dapati bagaimana Nabi Ibrahim meresponnya. Ya, iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun, kata Al-Quranul Karim. Jadi begitu para malaikat ini berkata kepada Nabi Ibrahim, salaman, Nabi Ibrahim menjawabnya dengan kata salamun. Nah, mari kita perhatikan, menarik. Para malaikat salamnya menggunakan bunyi A, salaman. Sementara jawaban Nabi Ibrahim menggunakan bunyi U, salamun. Kenapa? Begini. Kata salaman dengan bunyi A mengindikasikan susunan kalimatnya adalah susunan verbal sentence. Susunan kalimat kata kerja yang di dalamnya ada kata kerja.
Karena bunyi A itu kedudukannya sebagai objek, ya, sebagai maf'ul bih. Sementara bunyi salamun itu mengindikasikan struktur kalimatnya bentuknya nominal senten, bentuk kalimat kata benda. Yang menarik untuk menjadi perhatian kita, kata kerja itu mengandungi makna temporer, mengandungi makna yang tidak kuat. Sementara kata benda mengandung makna kuat, sabat, wal istimrar, dan terus-menerus. Kalau Anda punya mobil, begitu sejak mulai dari awal Anda beli mobil, sampai yaumul kiamah tetap saja namanya mobil. Tapi kalau kata kerja, tidak. Kata kerja itu tergantung oleh waktu. Saya sahur. Kapan? Ya waktu sahur. Begitu zuhur, tidak sahur lagi. Dia tidak kuat dan temporer saja. Apa maksudnya? Malaikat mengungkapkan salam, memberikan greeting dan tahiyah, mengucapkan assalamualaikum, mendoakan Nabi Ibrahim dengan keselamatan yang sifatnya sekali saja. Tapi lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab tahiyah dan salam dengan jawaban yang jauh lebih kuat. Ya, yang pertama, yang jauh lebih kuat. Yang pertama, yang kedua, selain lebih kuat dan mau mendoakan terus-menerus. Ini catatan yang pertama, kalau kita punya tamu. Kita ini tuan rumah, dianjurkan untuk apa? Satu, menggunakan ucapan yang jauh lebih baik. Dalam salam, jawablah salam dengan jauh lebih baik. Dan tanda entertainment yang terbaik, tanda penghormatan yang terbaik, ikramud duyuf, ya, memuliakan tamu yang terbaik. Yang pertama adalah mulailah dari kata-kata yang baik. Greeting yang jauh lebih baik. Ya, tamu kita menyatakan assalamualaikum, jawablah ya dengan senyum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah yang jauh lebih baik. Masya Allah. Ini akhlak pertama Nabi Ibrahim. Ya, karena tamu akan menjadi senang kapan? Kalau kita mengawali dengan ucapan yang baik, terutama dengan greeting yang baik. Itu yang kita lihat dari ucapan Nabi Ibrahim, iddakhalu alaihi faqalu salaman. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun. Qala salamun. Qala salamun. Di tempat yang lain misalnya Nabi Ibrahim menyatakan qala salamun qaumun munkarun. Begitu datang, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menyadari bahwa tamunya ini tidak dia kenal. Tamunya tidak dia kenal, namanya siapa nggak tahu, datang dari mana nggak tahu. Sebagian riwayat bahkan menuturkan, tamunya ini datang di waktu yang tidak tepat. Ada yang menyatakan di malam hari, pukul 1, pukul 2 dini hari. Datang di waktu yang tidak sewajarnya orang datang. Masya Allah kalau kita renungkan ya. Kita ini kalau punya tamu, satu, datangnya tidak tepat. Ya. Yang kedua, apalagi kita nggak kenal sama dia. Akankah kita kata-kata yang manis? Masya Allah. Ini pelajaran yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, ini tamu tidak saya kenal. Saya tidak tahu siapa tamu ini. Apa akhlak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita tidak dapati di surat Al-Hijr, tapi di tempat yang lain, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ya, bi'ijlin hanid misalnya. Atau di tempat yang lain misalnya, Nabi Ibrahim kemudian datang kepada keluarganya, pada istrinya, dan meminta kepada istrinya untuk bersiap-siap, ya, membuat makanan. Tidak lama, fama labisa. Dan tidak lama Nabi Ibrahim segera memberikan makanan. Akhlak kedua adalah sebagai tuan rumah yang baik, selain menggunakan ucapan yang baik, segera keluarkan hidangan untuk tamu. Entah itu minuman, atau entah itu makanan. Jangan nunggu lama, ya. Ini bedanya Nabi Ibrahim dengan kita. Ya. Kita nunggu, ya kan? Kok lama ya? Nggak pulang-pulang ini. Aduh, ngasih makan ini, misalnya. Ya, bedanya Nabi Ibrahim dengan kita. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Masya Allah. Ini yang kedua, segera untuk memberikan makanan. Dan lihat, Nabi Ibrahim itu, subhanallah. Yang diberikan itu bukan makanan biasa. Quran menggunakan dua kata, ijlin hanid, ijlin samin. Ya, dengan daging anak sapi yang fatty, ya, bahasa kita sekarang yang juicy. Kalau beef itu seperti Kobe beef yang mahal itu,
Ya. Jadi kayak tenderloinnya, ini yang baik. Ijlin samin. Ijlin samin. Bukan rawon tapi nggak ada dagingnya. Bukan, Masya Allah. Ini ijlin samin. Dengan anak sapi yang juicy. Diapakan jenis makanannya? Hanit. Hanit. Yang diapain? Yang di roasted, yang dibakar. Jadi roasted juicy lamb, roasted juicy beef. Masya Allah, Masya Allah. Saya bertanya, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita ini bertamu, kalau kita ini kedatangan tamu yang tidak kita kenal, di waktu yang kita juga tidak harapkan, jumlahnya bukan 2-3 orang, banyak lagi. Wallahu a'lam. Oke lah, kita ambil 10 orang. Masya Allah, pertanyaannya, apakah kita akan memberikan kepada tamu tersebut, ya? Apakah kita akan memberikan kepada tamu tersebut roasted beef? Masya Allah, pikir-pikir 2 kali kita, ya, pikir-pikir 2 kali kita. Allahu Akbar. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang ketiga, begitu makanan sudah disiapkan, etika yang ketiga Nabi Ibrahim, faqarrabahu ilaih. Nabi Ibrahim sendiri yang mendekatkan makanannya itu kepada tamunya. Dan tidak dibiarkan. Ya, ada orang yang makanannya banyak di meja, tapi tidak mempersilahkan. Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia yang mempersilahkan. Saya memiliki seorang kiai dulu di pesantren. Begitu kita lulus dari pesantren, kita datang ke rumah beliau. Ya, Masya Allah. Beliau itu dengan ramahnya menyambut kita muridnya ini. Ya, bikinin teh. Dan kalau itu muridnya, dia persilakan. Dia ngambil sendiri tehnya itu. Dan kemudian datang kepada kita. Ayo. Kata dia, Masya Allah. Dia angkat hongguannya itu. Dan dipersilahkan kita mengambil. Kita sebagai santri itu membayangkan itu, Masya Allah. Betapa agungnya akhlak dari orang-orang saleh itu. Ini yang menarik kita renungkan. Akhlak siapa yang ditiru itu? Akhlak Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Abu Dhaifan. Bapaknya para tetamu. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipersilahkan tamunya. Mari. Monggo. Masya Allah. Faqarrabahu ilaihi. Maka begitu didekatkan ke Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi? Tamunya tidak menyentuh makanan. Tamunya tidak menyentuh makanannya. Ini aneh. Ya, sudah ada daging panggang, kok tidak disentuh? Zaman dahulu itu tradisinya adalah kalau kita punya tamu dan sudah kita siapkan makanan, sementara tamu itu tidak memegang makanan itu, tidak mengkonsumsi makanan yang kita sediakan, tandanya adalah tamu itu punya niatan jelek kepada kita. Bahkan yang paling buruk adalah mereka adalah pembunuh bayaran, assassin, the killer, yang datang diutus oleh seseorang ke rumah kita untuk membunuh kita. Maka Allah menggambarkan, karena dia tidak mau mengambil makanan, Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, silakan makan, mari makan. Tapi diam saja. Maka Nabi Ibrahim kemudian muncul rasa takut yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Di surat Al-Hijr, rasa takutnya diungkapkan dengan kata wajl. Kata Allah SWT di ayat yang ke-52, Qala inna minkum wajilun. Qala berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, inna sesungguhnya kami, yakni karena ada Sarah di rumahnya, ada istrinya, yaitu Sarah, Siti Sarah. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna sesungguhnya kami minkum, terhadap kalian semuanya, wajilun, takut. Yang menarik, rasa takutnya Nabi Ibrahim diungkapkan di dalam Al-Quran menggunakan 4 kata takut. 1, menggunakan kata khauf. 2, menggunakan kata wajaz. 3, menggunakan kata raw'. 4, menggunakan kata wajal. Pertanyaannya adalah, kalaulah Nabi Ibrahim itu merasakan rasa takut, tetap kenapa Al-Quran tidak mengungkapkan hanya dengan menggunakan 1 kata, tapi Al-Quran menggunakan 4 kata. Ada khauf, ya, ada wajaz, ada wajal, dan ada raw'.
Ini menunjukkan bahwa menariknya Al-Quranul Karim. Di satu tempat Al-Quran menggunakan rasa takut jenis A. Di tempat yang lain Al-Quran menjelaskan rasa takut jenis yang lain. Untuk apa? Agar ketika kita menemukan kisah Nabi Ibrahim di tempat yang lain, kita tidak merasa jenuh. Karena kita mendapatkan selalu fresh. Seperti cerita yang baru lagi, cerita yang baru lagi. Subhanallah. Secara, kalau kita lihat semuanya, sebenarnya kita bisa melihat rasa takutnya Nabi Ibrahim itu mengalami perkembangan. Stages upon stages, ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, makin naik, makin naik, makin naik. Yang pertama, itu kita bisa lihat dari penggunaan kata. Itu bisa kita lihat dari penggunaan kata khauf. Kata khauf itu adalah jenis rasa takut kalau kita melihat sesuatu yang bersifat fisikal. Misalnya di depan kita ada singa, maka kita takut. Jenis takut yang demikian ini disebut dengan khauf. Disebut dengan khauf. Kalau rasa takut itu masuk ke dalam hati kita, tapi kita tidak ingin orang lain itu melihat rasa takut kita, dan orang tahu itu bisa mendeteksi bahwa kita takut, namanya wajas. Tapi kalau kita sudah rasa takut itu masuk ke dalam, dibarengi dengan rasa sungkan kita kepada orang tersebut. Satu sisi kita respect sama orang itu, tapi satu sisi kita takut, namanya raw. Namanya raw. Dan begitu kita sudah tidak mampu lagi, meskipun dia jauh ada di dalam hati, dan kita berusaha tekan agar dia tidak keluar, tapi kemudian tetap aja muncul tanda-tanda bahwa kita takut, entah mungkin gemetar kita, wallahu alam, namanya wajl. Al-Quran mengungkapkan itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu makanan tidak disentuh oleh para malaikat, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim khauf. Tapi Nabi Ibrahim berusaha untuk memendam rasa takutnya, karena dia tidak ingin tamunya ini merasa nggak enak. Karena kalau kita melihatkan rasa takut, tamunya menjadi nggak enak. Dan itu akhlak berikutnya dari Nabi Ibrahim di dalam menghormati para tamu. Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama, ucapan yang baik. Yang kedua, segera memberikan hidangan. Yang ketiga, memberikan hidangan yang paling terbaik. Yang keempat, mendekatkan makanan kepada si tamu. Yang kelima, dengan tangannya sendiri Nabi Ibrahim mempersilahkan kepada si tamu. Yang keenam, ngapain Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau berusaha menyembunyikan secara emosional, meskipun dia sedang tidak senang ya atau takut, tapi berusaha bagaimana tamunya itu tidak menjadi awkward, tidak menjadi tidak senang gara-gara kelihatan rasa takut. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim tetaplah seorang manusia. Rasa takut tidak bisa disembunyikan. Karena itu Nabi Ibrahim menyatakan, inna minkum wajilun. Inna minkum wajilun. Masya Allah. Begitu malaikat mendeteksi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sudah mulai kelihatan takut, barulah malaikat itu kemudian meng-cooling down Nabi Ibrahim dan menyatakan, qalu la taujal. Mereka semua berkata, ya Ibrahim, janganlah sedih, janganlah takut. La taujal, jangan takut. Inna nubashiruka bighulamin alim. Ya, baru para malaikat ini kemudian berkata, Nabi Ibrahim, kamu jangan takut, sesungguhnya kami ini adalah malaikat. Ya, di tempat yang lain, misalnya di ayat yang lain dijelaskan, kami ini malah malaikat. Dan malaikat memang tidak makan. Dan sesungguhnya kami mampir ke sini ini karena kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan good news, untuk memberikan glad tidings, memberikan busyra, memberikan bisyarah, kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memiliki seorang putra yang amat sangat jenius, seorang putra yang banyak ilmunya, namanya Ishak, yang karakternya sudah dijelaskan bahkan ketika Ishak belum lahir di dunia ini alaihissalam. Bighulamin alim, kata Al-Quranul Karim. Bighulamin alim. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini hebatnya. Hebatnya. Kenapa? Karena keindahan akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya ada dua nabi yang menjadi Khalilur Rahman, ya, yang menjadi teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Khalil dari kata khullah. Kalau kita punya dua tangan, kemudian jadi satu begini,
Seakan-akan dia tidak dilepaskan. Inilah asal kata khullah. Khalilur Rahman, untuk menunjukkan orang ini sedemikian dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua nabi yang mendapat gelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Satu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, kenapa Allah menjadikan engkau sebagai Khalilur Rahman? Apa salah satu jawaban Nabi Ibrahim adalah, karena aku Abu Dhaifan. Karena beliau itu sangat baik di dalam menghormati tamu. Ikramud duyuf. Ikramud duyuf. Pertanyaan saya, kapan kita ini bisa berbuat baik kepada tamu? Ya, Rasulullah SAW menyatakan, ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Rasulullah SAW? Falyukrim dhaifahu, muliakan tamumu. Jadi memuliakan tamu dikaitkan dengan apa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini kedatangan tamu, jika kita ingin meniru akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, satu hal yang paling harus kita sadari adalah motivasi kita dalam menjamu tamu itu adalah karena iman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita menjamu tamu bukan karena iman dan bukan karena sesuatu yang ada di dalam hati kita, yakni al-iman billah wa rasulihi, maka pasti kita tidak akan bisa berbuat baik. Itulah kenapa kita ini kalau menjamu tamu selalu berdasarkan siapa yang menjadi tamu kita. Kalau calon mertua, ya, calon besan yang datang ke rumah kita, Masya Allah, soto ada, gulai ada, rawon ada, sate ada. Kita berikan yang paling terbaik. Kenapa? Karena itu adalah calon besan. Ya, kalau ustadz, guru kita datang ke rumah kita, kita entertain dengan baik. Tapi kalau bukan siapa-siapa, kita juga tidak memberikan apa-apa. Belajar dari Nabi Ibrahim, renungkan. Ini orang dia tidak kenal. Ini orang tidak tahu namanya bahkan. Datang di waktu yang tidak tepat. Simak apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tidak berkurang akhlaknya Nabi Ibrahim. Tidak berkurang kehebatannya di dalam menjamu tamu. Kemuliaannya yang dia berikan untuk tamunya. Subhanallah. Orang tidak akan mungkin bisa melakukan ikramud duyuf dengan cara yang paling terbaik jika motivasinya karena manusia. Kita bisa melihat tidak ada yang lain dari motivasi Nabi Ibrahim di dalam ikram, memuliakan tamunya, kecuali karena Allah wa Rasuluh. Masya Allah. Marilah kita bersama-sama, ya, di hari raya ini berusaha meneladani akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, entertain tamu dengan yang paling terbaik. Bukan karena tamu itu, dan bukan karena hari raya, tapi karena kita iman, karena kita ingin menyempurnakan keimanan kita. Ya, kita ingin menjadi hamba Allah yang makin hari makin baik. Salah satu tandanya adalah kita memuliakan tamu kita dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan indahnya akhlaknya Nabi Ibrahim ini, kemudian Masya Allah, hatta malaikat mampir ke rumah beliau. Masya Allah. Memberikan kabar dengan kehadiran putra yang alim, seorang anak yang jenius, namanya Ishak alaihissalam. Ya. Subhanallah. Semoga kita ini dipastikan oleh Allah bisa meneladani akhlak agung Nabiullah Ibrahim di dalam menyambut, menghargai, menghormati, memuliakan tamu kita di Idul Fitri. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.